Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sistem reproduksi tumbuhan berbiji terbuka atau biasa yang disebut tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bunga, tetapi memiliki alat reproduksi seksual yang disebut dengan strobilus. Sedangkan pada pakis haji hanya memiliki strobilus jantan dan strobilus betina yang terdapat. Lalu, bagaimana cara tumbuhan Gymnospermae bereproduksi? Yaitu dengan cara yang pertama dengan cara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Reproduksi vegetatif terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan terjadi apabila serbuk sari menempel pada lubang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh saluran bakal biji. Jika cairan menguap, serbuk sari akan jatuh ke dalam saluran bakal biji dan terjadilah pembuahan atau biasa yang kita sebut dengan proses fertilisasi. Sedangkan sistem reproduksi vegetatif pada Gymnospermae terjadi melalui pembentukan tunas. Contohnya pada pohon pinus dapat membentuk tunas akar, dan pada pakis haji dapat membentuk tunas yang biasa disebut dengan buldil. Oke, selanjutnya reproduksi tumbuhan paku atau pteridgium. Tumbuhan paku tidak memiliki bunga. Organ reproduksinya berupa spora. Tumbuhan paku juga bereproduksi secara generatif. Siklus hidup tumbuhan paku dimulai dari fase sporofit, yaitu di mana tumbuhan bisa menghasilkan spora atau biasa yang disebut dengan sporangium. Selanjutnya juga ada fase gametofit, di mana tumbuhan tidak bisa menghasilkan spora. Siklus pada sistem kehidupan paku juga disebut dengan siklus pergiliran keturunan atau yang kita sebut dengan metagenesis. Nah, ini ada contoh tumbuhan paku yang masih kecil. Ini kalau masih kecil belum terdapat sporanya ya. Tumbuhan paku ini banyak ditemukan di lingkungan kita ya, termasuk di tempat padang-padang sawit. Ini ada contoh tumbuhan paku juga, termasuk jenis Pteridophyta. Yang ini sudah besar dan terdapat sporangiumnya. Bisa dilihat anak-anak, ini sporangium yang merah-merah, yang bintil-bintil merah itu. Nah, itu namanya sporangium atau spora pada tumbuhan paku. Bisa kelihatan? Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke sistem tumbuhan lumut atau bryophyta. Lumut adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab basah. Lumut sendiri juga belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Lumut juga disebut dengan tumbuhan perintis atau priomir, yaitu tumbuhan yang pertama kali tumbuh pada lingkungan yang rusak, seperti contohnya kebakaran hutan, banjir, dan juga aliran larva akibat letusan Gunung Merapi. Lumut juga dapat melalui proses pergiliran keturunan seperti proses metagenesis.
Reproduksi lumut yang biasa kita jumpai atau banyak kita jumpai di lingkungan kita yaitu lumut yang berfase dengan proses gametofit. Nah, alat reproduksi tumbuhan lumut itu disebut dengan archegonium. Archegonium ini yang menghasilkan sel telur atau ovum, dan antheridium menghasilkan sperma. Nah, fertilisasi lumut terjadi pada musim hujan, yaitu berenang menuju ovum dan terjadilah pembuahan sehingga membentuk zigot, kemudian menghasilkan sporofit atau spora. Spora ada juga spora muda dan juga terjadinya fase meiosis atau fase meiosis yang disebut dengan fase sporat haploid yang dihasilkan dari proses meiosis tumbuhan lumut tersebut. Nah, di sini Ibu ada membawa contoh dari tumbuhan lumut. Memang agak kecil ya, tapi semoga bisa kelihatan sama anak-anak sekalian. Di sini bisa kita lihat bahwa tumbuhan lumut itu tidak memiliki akar, batang, dan juga daun sejati. Dia hanya tumbuh saja seperti ini. Bisa kelihatan? Ini kameranya agak buram ya, Nak. Oke. Ini lebih banyak kita jumpai di perkarangan rumah kita yang di tempat yang lembab-lembab, basah, dan juga licin. Ini lumut senang sekali tumbuh. Yang hijau-hijau itu ya, itu lumut namanya. Oke, bisa dipahami? Baik. Nah, untuk lebih memahami lagi dan lebih mendalami lagi tentang lumut, lumut itu sendiri mengalami proses reproduksi vegetatif melalui kuncup dan juga melalui fragmentasi. Fragmentasi itu sendiri terjadi ketika lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk tumbuh menjadi individu baru. Nah, secara sederhana, tumbuhan lumut itu sendiri terdiri atas dua tahapan, yaitu generatif dan vegetatif, dan juga mengalami dua fase, yaitu gametofit dan sporofit. Nah, kesimpulannya yaitu sistem reproduksi tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae terbagi atas dua fase, yaitu fase sporofit di mana tumbuhan bisa menghasilkan spora, dan juga ada fase gametofit di mana tumbuhan tidak menghasilkan spora. Sistem reproduksi tumbuhan gimnospermae ini terbagi juga atas dua, yaitu generatif dan vegetatif. Sistem reproduksi generatif terjadi melalui penyerbukan atau yang biasa kita sebut dengan proses fertilisasi. Contohnya yang terdapat pada tumbuhan paku atau yang biasa kita sebut dengan Pteridophyta. Sedangkan reproduksi gimnospermae berbiji terbuka pada sistem reproduksi vegetatif, yaitu proses reproduksi yang melalui pembentukan tunas seperti yang terdapat pada pakis haji, yaitu terdapatnya tunas akar. Di situ juga dijelaskan pada tumbuhan paku juga ada namanya siklus pertukaran keturunan atau yang biasa kita sebut dengan metagenesis. Nah, metagenesis ini terdapat juga pada tumbuhan gimnospermae yang berproduksi dengan secara generatif dan juga secara vegetatif. Jadi semuanya itu ada ya pada tumbuhan paku. Juga pada tumbuhan lumut terdapat proses metagenesis atau proses pergiliran keturunan. Baiklah anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian semua dapat mengerti apa-apa saja yang Ibu jelaskan. Jangan lupa kerjakan PR halaman 24 di bab 2
dikumpul minggu depan, dan jangan sampai ada yang telat. Oke. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.